Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babu ahkamil miyahi. Bab ini menjelaskan tentang beberapa hukum yang terkait dengan air. Sebagaimana maklum pemirsa, sahabat ama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena status kesucian air berkaitan dengan keabsahan wudhu kita. Keabsahan wudhu kita berkaitan dengan sholat kita. Jadi masalah air ini penting. Air adalah kebutuhan pokok yang hampir setiap hari kita menggunakan air. Mulai dari cara berwudu pakai air, memasak, dan seterusnya. Oleh karenanya, hampir di beberapa kitab fikih itu, ketika memulai pembahasannya selalu berkaitan dengan air, kesucian air, dan seterusnya. Pembahasan sekarang adalah kita akan membahas tentang hukum yang berkaitan dengan air. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Abu Hurairah ini termasuk salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Beliau disebut min kathrati riwayatil hadis, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Abi Hurairah ini nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhrin, dan beliau tergolong ahlus suffah. Ahlus suffah itu adalah sahabat Nabi yang setiap hari kumpul bersama Nabi. Aktivitas pokoknya adalah membantu mengaji, meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda fil bahri, di dalam masalah air laut. Kata al-bahr ini banyak disebut dalam Al-Quran. Kurang lebih kata al-bahr itu disebut sebanyak 32 kali disebut dalam Al-Quran. Sementara kalau darat disebut dalam Al-Quran itu kurang lebih sebanyak 13 ayat. Kalau bahar yang bermakna laut sebanyak 32 ayat. Prosentasenya 71,11%. Kalau daratan 28,22%. Jadi Al-Quran lebih banyak membicarakan, menyebut kata laut dari kata daratan. Artinya potensi laut itu luar biasa. Makanya di Indonesia itu disebut negara maritim karena lebih banyak lautnya daripada daratannya. Hanya saja persoalan di bangsa Arab itu fokus kegiatan ekonominya tidak ada di laut, tapi lebih banyak di daratan. Yang menarik di sini
sahabat Ama channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Bahr ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut hadis ini ditulis dalam bab pertama. Barangkali di samping memang Ibnu Hajar melihat urgensitas pentingnya masalah air, karena mungkin Ibnu Hajar ini karena hidupnya beliau kan hidup di daerah Mesir, di mana Mesir itu mayoritas penduduknya dan aktivitas ekonominya adalah di pinggir laut, termasuk Ibnu Hajar ini bisa jadi kecenderungannya ke sana. Tapi walhasil hadis ini adalah riwayat Abi Hurairah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda soal air, lautan, dalam masalah lautan. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu mitatu. Kata Nabi, laut itu at-tahuru ma'uhu, airnya suci menyucikan. Al-hillu mitatuhu, dan bangkainya halal dikonsumsi. Jadi dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama adalah air laut itu suci dan menyucikan. Dan yang kedua, bangkai yang ada pada laut itu halal dikonsumsi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Arba'atu, imam yang empat, yaitu Abu Daud, An-Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Huzaimah. Dan juga Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu. Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi, juga Imam Malik dan Imam Syafi'i, begitupun juga Imam Ahmad menganggap hadis ini hadis sahih. Berarti bisa dijadikan dalil hukum, hujjah sebagai hukum. Jadi air laut itu adalah suci menyucikan dan bangkainya boleh dikonsumsi. Dari hadis itu setidaknya dapat kita pahami 7 hal. Pertama, ketika seseorang itu tidak paham mengenai suatu hukum, ini kan bermula sahabat bertanya, bagaimana dengan air laut dan bangkai laut? Kemudian Nabi menjawab, huwa at-tahur ma'uhu al-hillu mitatu. Ya, air laut itu suci dan menyucikan, dan bangkainya hewan yang mati yang terdapat dalam laut itu boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedua, jawazu rukubil bahri li ghairi ta'atin. Li'anna as-sa'ila innama rakabahu lis-shayd. Bahwa yang kedua adalah kita itu diperbolehkan menyeberangi lautan sekalipun bentuk aktivitasnya tidak semata-mata ibadah. Dulu itu sahabat Ama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau mau pergi haji, transportasinya kalau daratannya pakai unta, ada yang pakai kuda, ada yang jalan kaki, dan ada yang menyeberang pakai kapal atau perahu. Ya, boleh itu. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita dalam keadaan haus, maka juga boleh mengkonsumsi air laut, karena status air laut itu suci dan menyucikan. Kemudian ma'ul bahri tahirun yarfa'ul hadas wa yuzilul khabas. Air laut itu statusnya suci dan bisa menghilangkan hadas serta menghilangkan najis. Buat wudu itu boleh pakai air laut.
Al-hillu mitatuhu, bangkainya boleh dikonsumsi. Karena yang dimaksud bangkai itu adalah kan hewan yang tidak boleh dikonsumsi atau hewan yang disembelih tanpa sembelihan secara syar'i. Jadi kalau ada ayam dipotong tapi cara motongnya salah, meskipun ayam itu tergolong hewan yang boleh dikonsumsi, tapi karena motongnya salah, maka itu tergolong bangkai. Nah, untuk hewan atau ikan yang di lautan, sekalipun tidak disembelih, ya halal, karena al-hillu mitatu, bangkainya itu halal dan boleh dikonsumsi. Jadi hadis ini membicarakan tentang satu status air laut di mana suci dan menyucikan. Yang kedua adalah hewan atau bangkai yang mati, kan bisa jadi ada ikan yang mati di lautan, itu boleh langsung kita konsumsi setelah digoreng tentunya, setelah dibakar. Itu boleh, nggak harus mancing dulu, nggak. Jadi hewan yang mati atau ikan yang mati di lautan itu boleh dikonsumsi. Mudah-mudahan pembahasan hadis yang pertama dalam kitab ini ada guna manfaatnya dan kita bisa memahami tentang status hukum air laut berikut ikan yang mati di lautan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.